Dalam video ini, saya akan mengangkat contoh aplikasi design thinking di sebuah perusahaan otomotif, yaitu Ford. Beberapa tahun lalu, Ford mulai mengembangkan mobil listrik untuk menuruti regulasi baru di beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Di saat bersamaan, Ford baru aja mengangkat CEO baru, Jim Hackett, untuk mengubah Ford menjadi perusahaan yang design driven atau membudayakan design thinking seperti yang Hackett lakukan di perusahaan sebelumnya. Karena mobil listrik harganya masih relatif mahal dari mobil bensin, Hackett tidak ingin mobil listrik baru ini dibuat sekedar untuk memenuhi regulasi. Maka dari itu, Hackett meminta pengembangan produknya dimulai dari awal dengan pendekatan design thinking agar dapat melahirkan mobil listrik yang inspirasional bagi customer. Mobil listrik yang saya bicarakan ini adalah Mustang Mach-E. Mobil tersebut baru akan dirilis di tahun 2021 ini. Namun per tahun 2020 mobilnya sudah mendapat banyak respon positif sehingga pemesanan untuk edisi pertama sudah habis terjual. Para pengamat juga memprediksi Mach-E akan mampu menyaingi mobil listrik Tesla yang saat ini memimpin pasar. Seperti apa design thinking diaplikasikan untuk pengembangan Mustang Mach-E? Nah, kita bicara dari aspek makro dulu ya. Hackett menginginkan bahwa Mach-E dapat mengatasi masalah-masalah yang dialami pelanggan dengan mobil listrik mereka. Salah satu masalah utama yang ditemukan saat empathize adalah kerepotan atau kesulitan dalam mengisi tenaga baterai. Dengan memahami ini, Ford fokus menggunakan design thinking untuk menciptakan keunggulan kompetitif dengan solusi-solusi pengisian baterai yang human-centered. Pertama, Ford menjalin kerjasama baru untuk membangun jaringan pengisian baterai terbesar di Amerika Serikat dengan 12.500 stasiun pengisian baterai, bahkan lebih banyak dari stasiun milik Tesla. Melengkapi itu, untuk mempermudah perjalanan pengemudi, sistem navigasi dalam mobilnya mampu memberitahu pengemudi kapan, di mana, dan berapa lama sebaiknya pengemudi pergi ke stasiun pengisian baterai berdasarkan tujuannya. Selain itu, Ford juga membuat solusi untuk mempermudah customer yang ingin mengisi baterai di rumah. Ford memahami bahwa masih banyak customer tidak memiliki instalasi pengisian baterai di rumah karena ukurannya yang besar dan juga pengisiannya yang lambat. Oleh karena itu, Ford membuat alat pengisian baterai yang kecil seukuran koper dan bisa mengisi dengan daya lebih besar dibandingkan pesaing, yaitu 9,6 kW dibandingkan 6,6 kW, sehingga pengisian jadi lebih cepat. Testing menunjukkan bahwa kemudahan pengisian baterai ini merupakan value yang sangat dihargai customer. Dan hal ini terkonfirmasi saat pemesanan pra penjualan di mana 80% memesan karena value tersebut. Nah, sekarang hal yang lebih mikro. Hackett membanggakan sistem hiburan mobilnya yang dikembangkan dengan sangat human-centered melalui design thinking. Menurut Hackett, selama ini kebanyakan sistem hiburan mobil didesain dengan banyak fitur dan konten yang diasumsikan perlu ada. Namun akhirnya nggak pernah disentuh sama sekali oleh customer. Untuk mencegah hal itu, tim Ford benar-benar mendalami pengalaman customer saat melakukan perjalanan untuk mengidentifikasi perbaikan yang benar-benar akan berguna bagi customer. Tim melihat bahwa customer selalu berusaha menempel HP-nya pada dashboard mobil karena sistem hiburan mobil tidak bisa memberikan apa yang mereka inginkan. Maka dari itu, pengemudi dimampukan untuk mengkoneksikan HP-nya secara wireless ke sistem hiburannya agar pengemudi dapat mengoperasikan HP dengan layar sistemnya dengan mudah. Seperti nelpon misalnya, atau memainkan musik, mengakses sosial media, dan lain sebagainya. Untuk lebih mempermudah lagi, sistem hiburannya diberi kemampuan untuk belajar dari kebiasaan pengguna dan secara otomatis membuat shortcut untuk tindakan-tindakan favorit pengemudi agar bisa langsung diakses dari layar pertama. Selain itu, fitur-fitur lainnya seperti ukuran layar dan desain interface juga diperkuat menggunakan insight yang didapat melalui wawancara dan testing dengan customer. Contoh simpelnya, walaupun customer suka swiping pada layar HP, ternyata saat mengemudi mereka nggak suka swiping sehingga desain interface sistemnya harus dibedakan. Jadi fokus pada perspektif dan umpan balik customer jadi filosofi yang sangat penting dan itu menjadi dasar dari proses pengembangan produk di Ford. Kasus Ford ini menunjukkan bahwa dengan mengubah fokus dari produk ke manusia dalam pengembangan produk, maka bisa secara signifikan menghasilkan lebih banyak inovasi baru
yang menciptakan keunggulan kompetitif.